Manusia di tengah-tengahnya, kalau dia salah, bedanya dengan setan, dia kembali pada kesalehan. Jadi 5 nama ini mewakili karakter manusia di muka bumi. Ini fitrah dasar kita ini ada di sini nih. Ya. Misal ketika disebutkan Bashar, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tentang kemampuan manusia dalam mengelola nafsunya. Makhluk yang diciptakan perpaduan antara sifat takwa dengan nafsu, dengan fujur di dalamnya. Ya. Jadi ini pembeda dengan malaikat. Kalau malaikat takwa saja, tidak ada nafsunya. Jelas? Itu ada di Quran surah ke-66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu semuanya tidak punya potensi untuk bermaksiat. Dan kalau ditugaskan itu saja yang dikerjakan. Tidak pernah punya asas gotong royong. Dan tidak pernah saling tukar tugas. Jadi kalau tugasnya A, itu saja yang dikerjakan dan tidak punya potensi untuk menyimpang. Malaikat tidak pernah kenal salah. Kenapa? Karena materi penciptaannya hanya takwa saja, sifat baik saja. Ya. Ibu pernah dengar misalnya informasi malaikat Jibril pernah korupsi ayat misalnya? Tidak kan? Ya. Atau misalnya malaikat Israel nyambi sambil nurunkan wahyu? Tidak kan? Kalau sudah cabut nyawa saja. Ya. Fir'aunnya Fir'aun yang menjengkelkan, tetap dicabutnya sama malaikat maut juga. Ya, ada malaikat yang kerjanya sujud aja Bu, nggak bangun-bangun. Nggak pakai sujud aja. Gitu. Ada yang tawaf tuh, tawaf aja di Baitul Ma'mur, gitu aja tawaf. Ada yang tasbih aja, tasbih, gitu ya. Nah, jadi ketika diberikan tugas itu saja, monoton demikian, sifatnya demikian. Itu malaikat. Nah manusia itu unik, manusia unik. Ya nanti lawan dari malaikat itu setan. Setan tidak kenal benar, setan nafsu saja. Jadi kalau malaikat tidak kenal salah, setan tidak kenal soleh. Itu poinnya. Jelas ya? Nah karena itu baik malaikat ataupun setan disebutkan dengan jumlah yang sama di Al-Quran. Ini bukan cocok logi ya. Tapi ada keselarasan dalam sifat yang satu positif, yang satu negatif. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Jelas ya? Nah manusia itu menarik. Dia diberikan sifat bawaan dari malaikat berupa jiwa takwa. Saat yang sama dia punya juga dorongan yang bisa diprovokasi oleh setan, sifat fujur yang disebut dengan nafsu. Nih. Jadi ada takwanya, ada fujurnya atau ada nafsunya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gabungan dari nafsu dan takwa membentuk Bashar. Gitu. Jadi karakternya unik. Dia bisa baik seperti malaikat. Tapi tidak sama karena punya potensi salah kalau diprovokasi oleh setan. Jadi kalau ibu berharap suami itu soleh saja, mustahil. Sepanjang ibu sadar suami ibu bukan malaikat. Jadi kalau ibu ingin cari yang paling sempurna, silahkan. Tuh malaikat Israel belum pernah jodoh sampai hari ini tuh. Ya. Tapi kalau sadar suaminya manusia dan punya potensi fujur atau nafsu di dalamnya, pasti bisa keliru. Tuh. Demikian bapak juga. Sepanjang istrinya itu bukan yang selalu salah dan punya potensi benar, pasti akan diterima. Nah apa bedanya manusia dengan malaikat dan setan? Kalau malaikat tidak kenal salah, setan tidak kenal salah. Nah manusia di tengah-tengahnya, kalau dia salah, bedanya dengan setan, dia kembali pada kesalehan karena ada takwanya. Setan nggak punya. Makanya ada fitrah yang otomatis jadi algoritma dalam jiwanya Allah tanamkan. Kalau berbuat salah, itu jiwanya pasti protes. Itu nggak boleh, itu nggak benar. Nah ini yang mengembalikan kita kepada jalan kebaikan. Kembalinya dari salah kepada soleh, itu yang disebut dengan taubat namanya. Dari tabayatubu taubatan, ini kesini. Jelas? Anda boleh cek ya, boleh cek. Misal nih pembuktian, begitu keluar, misalnya Anda cek dengan pakai sendal orang lain.
Ini bukan untuk dilakukan ya, hanya ngetes aja gitu ya. Begitu kaki salah menggunakan, itu hati akan langsung mengatakan, itu bukan sandal Anda. Jelas ya? Nah, demikian dalam pekerjaan apapun itu seperti itu. Ketika ada yang keliru dilakukan, pasti jiwa yang ini akan mengingatkan, ini keliru. Itu menunjukkan bahwa kita basyar. Nah, pedoman yang melatih kita, bagaimana cara meningkatkan takwa, dan mengondisikan nafsu supaya mensupport takwa ini, kita temukan kalimat basyar di Al-Quran. Cari kalimat itu, amalkan apa yang tertuang dalam informasinya, maka saat itu kita bisa mengendalikan nafsu untuk melayani takwa. Ini yang disebut manajemen kolbu itu. Jelas? Maka basyar ketika disebutkan dalam Al-Quran menunjuk pada manusia dengan fitrahnya yang menggabungkan antara sifat dasar takwa yang positif dengan nafsu yang cenderung pada perbuatan-perbuatan negatif. Jelas?